Bagi hewan, bertahan hidup adalah hal yang utama. Memakan atau dimakan adalah pilihan yang selalu dihadapkan pada mereka. Bahkan menjadi pemangsa pun terkadang bukan hal yang mudah jika mangsa yang menjadi incarannya bisa tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemampuan hewan buruan untuk menghilang dengan cara berkamuflase menjadi pilihan yang masuk akal karena bisa mengelabui pemangsa. Selain itu, dengan berkamuflase, hewan bisa bertahan hidup lebih lama. Untuk melakukan kamuflase, hewan juga perlu mempertimbangkan di mana ia melakukannya dan juga seperti apa kamuflase yang bisa ia lakukan. Sebagian dari hewan-hewan tersebut melakukannya dengan membentuk daun, terumbu karang, cabang pohon, hingga layaknya pasir. Bahkan mata kita saja bisa tertipu dengan kamuflase menakjubkan hewan-hewan ini. Lalu hewan-hewan apa saja yang bisa berkamuflase dengan sempurna tersebut? Berikut informasinya yang berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Kamuflase menakjubkan pertama bisa dijumpai di hutan Amazon Brazil, yakni dari burung Cinereus mornir. Burung ini memiliki kemampuan berkamuflase yang unik, yaitu dapat mengubah dirinya menjadi menyerupai ulat bulu beracun. Ia akan mengubah bulunya menjadi terlihat seperti ulat oranye tebal Amazon yang dikenal sangat beracun. Tak hanya penampilannya saja, ia bahkan juga mampu menirukan gerakan-gerakan seperti yang sering dilakukan ulat, sehingga dirinya dijauhi oleh hewan manapun yang hendak memangsanya. Tidak hanya menyamar, Cinereus mornir juga sering mengubah perilakunya sepanjang tahun untuk melindungi anak-anaknya. Misalnya, burung dewasa Cinereus mornir akan diberi makan tiap 1 jam untuk memperlambat gerakan. Anak burung juga turut punya kebiasaan untuk diam di sarangnya agar tidak mengundang predator. Menariknya, kekuatan kamuflase Cinereus mornir yang unik ini baru ditemukan ilmuwan pada tahun 2012 lalu. Ilmuwan heran kenapa burung ini memiliki warna yang mencolok dan sangat berbeda dengan lingkungan sekitar. Dan ternyata setelah diamati, barulah para ilmuwan paham bahwa warna mencolok itu justru menjadi senjata bagi si burung untuk bisa berkamuflase menjadi ulat bulu. Kamuflase menakjubkan berikutnya dimiliki oleh seekor ular berbisa dari Iran. Rupanya, bagi ular berbisa yang satu ini berkamuflase tidak cukup dengan hanya memiliki warna dan motif kulit menyerupai tanah dan bebatuan. Ular ini juga memiliki ekor aneh menyerupai bentuk laba-laba yang ia fungsikan untuk memikat mangsanya. Menurut seorang penulis Sains Ed Young, ular mengerikan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1968. Ekor laba-laba itu merupakan ciri khas dari ular spesies baru, yaitu ular jenis spider tail horn viper atau Pseudocerastes urarachnoides. Ekor ular itu sekilas memang seperti memiliki kaki dan memiliki perut menyerupai laba-laba. Untuk menarik mangsanya, ular derik itu akan menggetarkan ekornya yang tampak seperti laba-laba yang sedang bergerak. Melalui rekaman video berikut dapat dilihat seekor burung di alam liar menjadi korban karena terpikat dengan gerakan laba-laba pada ekor ular viper tersebut. Seperti yang diharapkan, burung tersebut tertarik dengan struktur menonjol pada ekor tersebut yang dikira seperti mangsa yang lezat. Burung itu pun terbang mendekatinya dan mematuknya, lalu ular tersebut menarik ekornya dan menggigit burung itu dalam waktu kurang dari setengah detik. Ekor itu sendiri tampaknya tidak memiliki racun atau mampu menimbulkan bahaya apapun, sehingga kemungkinan besar perkembangan evolusi ini dirancang murni untuk memikat mangsanya. Di Iran, ular unik ini sudah dianggap sebagai sebuah wabah mematikan. Kamuflase berikutnya datang dari gurita dari spesies Japatella haiti dan cumi-cumi dari spesies Onychoteuthis bansky yang memiliki kemampuan kamuflase unik. Keduanya bisa berubah warna dari transparan menjadi merah buram dan sebaliknya untuk menghindari diri dari mangsa. Sarah Zielinski, peneliti postdoktoral di Duke University, Amerika Serikat, adalah ilmuwan yang menemukan kemampuan unik dua spesies itu. Ia melakukan eksperimen sejak tahun 2010 lalu dengan bantuan lampu LED untuk menguji kemampuan kamuflase gurita dan cumi tersebut. Menurut Zielinski, dua spesies tersebut hidup di perairan laut pada kedalaman 600 hingga 920 meter. Di sana, penetrasi cahaya matahari hampir tidak ada
dan para predator berburu dengan melihat siluet dari organisme yang akan dimangsa. Dalam kondisi gelap, gurita dan cumi-cumi tersebut tampil dalam wujud transparan. Dalam kondisi tersebut, hanya predator yang matanya tajam yang bisa melihat keduanya, karena mata dan perutnya tidak bisa menjadi transparan. Meski demikian, dua spesies hewan itu tetap berusaha tak terlihat sedikit pun. Mata dan perut berevolusi sehingga bersifat reflektif, tidak menghasilkan siluet. Cara ini melindungi keduanya dari predator-predator bermata tajam. Nah, satu-satunya musuh utama dan keadaan gelap adalah angelfish yang punya kemampuan bioluminescence. Mereka bisa mengeluarkan cahaya dan melihat keberadaan mangsa. Kalau kedua spesies ini terlihat, maka tak pelak lagi akan dimakan. Tapi untuk mengatasinya, gurita dan cumi-cumi tersebut masih punya pertahanan terakhir. Keduanya bisa berubah warna menjadi merah buram sehingga tidak terdeteksi. Diketahui bahwa perubahan menjadi warna merah dimungkinkan karena memiliki pigmen bernama kromatofor. Kamuflase spesies gurita dan cumi ini menunjukkan bahwa kebanyakan organisme laut cenderung memilih tidak terlihat di mata predator daripada memiliki warna mencolok untuk menakuti. Kamuflase menakjubkan kembali datang dari Amazon, yaitu seekor ikan yang benar-benar merubah bentuk menjadi seperti daun mati atau biasa disebut Amazon leaffish. Tak hanya bentuknya, gerakan ikan bernama latin Monocyrus polyacanthus ini benar-benar mirip daun-daun kering yang sudah mati, di mana mereka hanya melayang-layang di dalam air. Gerakannya sangat lambat dengan kepala menghadap ke bawah. Meskipun hanya terlihat seperti daun kering yang melayang-layang, ikan daun Amazon termasuk ikan pemangsa. Ia memangsa ikan-ikan dan hewan kecil di sekitarnya. Ikan daun bisa bertelur hingga 300 butir. Mereka menyembunyikan telur-telur itu di balik dedaunan, dan ikan-ikan jantan akan menjaganya. Mereka mengipasi telur-telur itu dengan sirip dada untuk menyalurkan oksigen. Tak boleh ada ikan betina yang mendekat, meskipun itu adalah ikan induknya. Meskipun hidup di sungai Amazon yang ganas, para pecinta ikan juga banyak yang memelihara ikan daun ini di akuarium. Ikan jenis ini menyukai cahaya yang redup dan tanaman air yang banyak sebagai tempat persembunyian. Selain ikan, ada juga hewan lain yang menyerupai daun sebagai bentuk kamuflasenya, yakni ngengat daun atau dalam bahasa Latin disebut Oropia meticulodina yang berasal dari Cina dan Taiwan. Dengan warna corak beragam mulai dari coklat hingga oranye kekuningan seperti daun mati, kita pasti kesulitan untuk membedakan yang mana daun dan yang mana ngengat. Cara ngengat ini berkamuflase tidak hanya pada warna tubuh yang menyerupai daun, tetapi juga bentuk daun kering 3 dimensi yang melengkung pada tepi-tepinya juga ditirukan oleh ngengat ajaib ini. Kenyataannya, sayap yang terlihat seperti melengkung itu sebenarnya tidak benar-benar melengkung. Sebenarnya, sayap tersebut memiliki pola lengkung daun mati dengan corak yang terbentuk rapi. Bentang sayap dari ngengat dewasa ini bisa mencapai 45 hingga 55. Habitat ngengat biasa dijumpai di dasar hutan, terutama di tanah-tanah yang lembab dan banyak ditumpuki oleh daun-daun kering. Demikian pemirsa, beberapa kamuflase menakjubkan pada hewan. Semoga tayangan tadi kian menambah wawasan dan rasa cinta kita akan alam dan makhluk hidup yang di dalamnya.